Membaca cerita dan memahami isinya. Video pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar materi tentang adik Simba. Apa itu adik Simba? Nah, sebelum ke materi, Ustazah ingin menyampaikan bahwa saat kalian membaca sebuah cerita, kalian juga harus paham isinya. Nah, cara termudah supaya kalian bisa paham dengan isi suatu cerita, kalian harus tahu arti dari kosakata yang ada dalam cerita tersebut. Dan ada rumus yang bisa kita pakai, yaitu rumus adik Simba. Simba. A untuk apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semua ini kata tanya. Ada 1, apa, 2, di mana, 3, kapan, 4, siapa, 5, mengapa, dan banyak, 6, bagaimana. Nah, itu dia. Ada 6 kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu isi suatu cerita. Pakai rumus adik Simba. Selanjutnya, yuk kita baca cerita berikut ini. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana, mereka menemukan banyak benda. Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi. Rak dan buku-buku tertata rapi di sana. Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Selanjutnya, yuk coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Yuk kita perhatikan teks yang tadi. Lihat pada baris kedua. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Jawaban untuk pertanyaan apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya, yaitu membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Nomor 2, di mana mereka melakukan pengamatan? Perhatikan baris keempat pada teks berikut. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Itu berarti jawabannya adalah mereka melakukan pengamatan di perpustakaan.
Nomor 3, siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Yuk kita perhatikan kembali teks yang tadi kita baca. Perhatikan pada baris ke-1, 2, dan 3. Coba kita baca bersama-sama. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Itu berarti yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah adalah Lani dan teman-temannya. Nomor 4, mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Yuk kita perhatikan kembali teks yang tadi kita baca. Perhatikan pada baris ke-1, 2, 3, sampai 4. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Jadi, jawaban dari pertanyaan mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut karena sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Biasakan jika ada pertanyaan diawali dengan kata mengapa, pasti jawabannya diikuti kata karena atau sebab. Nomor 5, bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Yuk kita perhatikan kembali teks berikut ini, khususnya pada semua kalimat yang ditulis pada bagian ini. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Jadi, jawaban dari pertanyaan, bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Jawabannya adalah, pertama, mencatat semua benda yang ada. Setelah mendaftar semua benda, menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara memahami isi suatu cerita menggunakan rumus adik simbal. Untuk selanjutnya, segera kerjakan tugas yang Ustazah berikan dan difoto lalu kumpulkan via Google Classroom ya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.